Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. MU tunjukkan penampilan terbaik musim ini saat kalahkan Liverpool. Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool dalam ajang FA Cup. Erik ten Hag menilai laga melawan Reds merupakan penampilan terbaik dari Setan Merah. Ya, saya pikir 35 menit pertama adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dari tim saya musim ini, kata ten Hag di situs resmi klub. Kami bermain sangat baik dalam dan luar penguasaan bola. Dan kemudian 10 menit terakhir dan juga setelah jeda, kami turun satu level dan Anda lihat Liverpool adalah tim yang sangat bagus. Lanjutnya, Jurgen Klopp sewot dan sebut pertanyaan wartawan bodoh usai kalah dari Manchester United. Jurgen Klopp menunjukkan ekspresi yang tidak biasa saat menjalani sesi wawancara usai laga Manchester United versus Liverpool. Jurgen Klopp terlihat emosional dan menyebut pertanyaan yang diajukan bodoh. Biasanya, intensitas menjadi identitas permainan Anda. Jadi mengapa hal itu terlihat sulit pada extra time? Tanya wartawan V-Sport One. Klopp dengan wajah yang terlihat tidak nyaman lalu memberikan jawaban di luar dugaan. Saya rasa ini pertanyaan yang agak bodoh. Kami bermain. Saya tidak tahu berapa banyak laga baru-baru ini. Saya tidak tahu persisnya berapa laga yang dimainkan United, kata Klopp. Saya sangat kecewa dengan pertanyaan itu, tetapi Anda berpikir tentu saja itu bagus. Sambungnya. Selebrasi berujung kartu merah, Amad Diallo mengaku lupa sudah dapat kartu kuning. Amad Diallo begitu emosional ketika menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Liverpool. Lantaran sangat antusias untuk merayakan golnya, Amad Diallo sampai lupa sudah dapat kartu kuning sebelumnya. Pemain 21 tahun itu merayakan golnya dengan melepas jersey yang dipakai, kartu kuning kedua pun melayang. Saya lupa sudah dapat kartu kuning yang pertama, jadi saya sangat kecewa mendapat kartu merah, tetapi yang terpenting bagi saya adalah menang. Sambung ex pemain Atlanta itu. Terselip rekor salah saat Liverpool disingkirkan MU. Liverpool disingkirkan Manchester United pada perempat final Piala FA. Apes buat Mohamed Salah padahal dirinya bikin rekor baru. Dilansir dari Skolka dan BBC, Mohamed Salah sejatinya bikin rekor di laga tersebut. Salah jadi pemain pertama yang cetak gol dalam 5 pertandingan berturut di kandang Manchester United. Sterling dikritik usai serobot tugasnya Cole Palmer. Raheem Sterling dapat banyak kritikan setelah gagal eksekusi penalti di laga Chelsea kontra Leicester City pada Piala FA. Padahal itu sudah jadi tugasnya Cole Palmer. Ini mengejutkan, tendangannya tidak berkualitas, tidak ada kekuatan dan mudah saat kiper untuk menepisnya. Ujar pundit sepak bola ex pemain Arsenal Martin Keown dilansir dari Daily Mail. Padahal ada Cole Palmer yang sedang bagus-bagusnya. Sambungnya. Nottingham Forest dibayangi sanksi pengurangan poin dari Liga Inggris. Nottingham akan mengetahui hukuman apa yang akan mereka terima atas pelanggaran peraturan keuangan Liga Primer minggu ini dengan potensi pengurangan poin. Menurut BBC Sport, nasib di City Ground akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Setelah sidang pada tanggal 7 dan 8 Maret, mereka diperkirakan sudah diberitahu tentang letak kesalahan. Liga Primer sendiri menunda pengumuman resmi meskipun ada peraturan yang menyatakan bahwa komisi tersebut harus memberikan keputusannya bersama dengan alasan tertulis dalam waktu 1 minggu setelah kesimpulan sidang. Liga Primer sendiri menunda pengumuman resmi meskipun ada peraturan yang menyatakan bahwa komisi tersebut harus memberikan keputusannya bersama dengan alasan tertulis dalam waktu 1 minggu setelah kesimpulan sidang. Keputusan Southgate tak panggil Maino dipertanyakan. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate buka-bukaan alasan mengapa ia tak memanggil Kobbie Mainoo ke skuad timnas Inggris untuk jeda internasional Maret 2024.
Ia menyebut masih terlalu dini bagi sang gelandang untuk masuk skuad The Three Lions. Hal tersebut dipertanyakan oleh mantan bintang The Three Lions, Ian Wright. Wright mengunggah video di media sosial dengan menanyakan, bagaimana Kobbie Mainoo tidak ada dalam skuad itu? Roy, bagaimana Kobbie Mainoo tidak ada dalam skuad itu? Ayolah kawan, ayolah. Pemain itu luar biasa hari ini. How's Kobbie Mainoo not in that squad? Oh, you're not going to do the old, okay. Roy, how's Kobbie Mainoo not in that squad? Come on, man. Come on, you know? Man was immense today. Gosh. Cetak gol nomor 5.000, musim debut Christian Pulisic di AC Milan mirip-mirip kakak. Christian Pulisic kembali mencetak gol buat AC Milan dan kali ini torehannya punya arti sejarah. Gol yang dibukukan winger asal Amerika Serikat itu adalah torehan ke-5.000 buat AC Milan di Serie A Liga Italia. Gol tersebut membuat Pulisic masuk buku sejarah dan bersanding dengan nama-nama legendaris. Ada Gunnar Nordahl yang mencetak gol ke-1000 AC Milan pada 28 Mei 1950. Pencapaian berikutnya yaitu gol ke-2000 dicetak oleh Paulo Ferrario pada 31 Mei 1964. Selanjutnya gol ke-3000 oleh Daniele Massaro pada 8 Desember 1991. Gol ke-4000 AC Milan di Liga Italia dicetak oleh Kakak pada 26 Agustus 2007. Fermin Lopez dedikasikan golnya untuk Joao Cancelo. Fermin Lopez ikut menjadi aktor penting dalam kemenangan Barcelona di Civitas Metropolitano dengan skor telak 0-3. Ia mendedikasikan gol tersebut kepada Joao Cancelo yang sedang mengalami masa sulit. Saya sangat senang, ujar Fermin Lopez kepada Dazen Espana. Kami ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk Joao Cancelo yang saat ini sedang mengalami kesulitan, tambahnya. Ricu di Liga Turki, ex-striker Chelsea tendang supporter lawan. Kericuan terjadi di Liga Turki dalam laga Trabzonspor versus Fenerbahce. Usai laga, fans tuan rumah meluapkan kekesalannya. Berbondong-bondong mereka masuk ke lapangan dan coba menyerang pemain Fenerbahce. Keributan makin besar kemudian pecah. Keributan terjadi di mana-mana dan Michy Batshuayi ikut tersorot kamera menendang supporter. Kejadian ini berbuntut panjang. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya akan mengusut kejadian ini dan secepatnya membagikan hasilnya kepada publik. Peribahasa untuk Liverpool, sudah kalah tertimpa cedera. Liverpool benar-benar bernasib buruk saat berjumpa Manchester United di perempat final Piala FA 2023-2024. Reds bukan hanya kalah, akan tetapi ada 3 pemain yang mengalami cedera. Mereka adalah Luis Diaz, Cody Gakpo, dan Darwin Núñez. Sekarang para pemain menjalani tugas internasional. Kami berharap mereka kembali sehat. Luis Diaz cedera pangkal pahanya, Darwin hamstring, dan Cody pada engkel. Mereka bermain lagi dalam 4 atau 5 hari ini. Gila, ucap Klopp. Jurgen Klopp minta Liverpool lupakan kekalahan dari Manchester United. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp kecewa timnya disingkirkan Manchester United di perempat final Piala FA 2023-2024. Meski begitu, Klopp mengaku cuma bisa berlapang dada dan berharap para pemainnya dapat segera melupakan kekalahan tragis tersebut. Kita semua mengalami kegagalan setiap hari, bahkan mungkin tanpa kita sadari. Kita hanya menjalaninya saja. Hari ini jika Anda tidak memberikan segalanya, maka itu tidak menguras secara mental. Tetapi Anda harus bereaksi terhadapnya, kata Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool Senin 18 Maret. Pergantian pemainnya dikritik, Mauricio Pochettino buat pembelaan. Mauricio Pochettino mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan apa yang orang inginkan saat ia membalas para penggemar Chelsea yang mencemooh pergantian pemain saat kemenangan 4-2 melawan Leicester City di Piala FA. Saya di sini bukan untuk melakukan apa yang diinginkan orang-orang. Saya juga tidak bodoh, ujar Pochettino dengan marah dalam konferensi pers setelah pertandingan. Anda tahu, saya pikir bagi saya melihat Mudryk dan kami menganalisa dan dia lelah, ujar Pochettino.
Selamatkan Villa dari kekalahan, Unai Emery puji Nicolo Zaniolo. Manajer Aston Villa Unai Emery memuji Nicolo Zaniolo usai sang pemain mencetak gol dan menyelamatkan timnya dari kekalahan di markas West Ham United. Emery juga menyebut 1 poin yang mereka bawa pulang sebagai satu hal yang harus Villa terima. Kami memiliki rencana sebelum pertandingan dan rencana itu bisa berubah. Para pemain harus siap dan fokus jika kami membutuhkan mereka seperti hari ini. Zaniolo bekerja dan ia fokus, kata Emery kepada BBC Match of the Day. Hal konyol bikin Vinicius Junior dilarang tanding. Real Madrid rugi besar. Pemain bintang Real Madrid Vinicius Junior kembali menjadi buah bibir. Vinicius Junior terlibat friksi kecil dengan wasit saat Real Madrid bertanding menghadapi Osasuna di lanjutan Liga Spanyol 16 Maret lalu. Vinicius Junior nampak tak puas dengan sebuah keputusan yang diambil pengadil lapangan. Ia mengutarakan ketidakpuasannya itu secara langsung kepada wasit. Namun wasit bergeming dengan keputusannya. Alhasil Vinicius Junior bereaksi dengan tertawa sembari membalikkan badan. Itu membuat wasit merespon dengan memberi kartu kuning kepada sang pemain. Dan itu merupakan kartu kuning kelima Vini di musim ini dan membuatnya absen dalam 1 pertandingan. Arda Güler berkesempatan untuk berlaga jelang akhir musim. Real Madrid menang besar saat melawan Osasuna kemarin dengan tim merengue secara dominan memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin La Liga. Kemungkinan besar Arda Güler akan jadi kesempatan untuk unjuk gigi. Dengan Vinicius akan melewatkan pertandingan Real Madrid berikutnya melawan Athletic Club karena skorsing. Defensa sentral melaporkan bahwa ada kemungkinan besar partisipasi Güler meningkat mulai saat ini. Reaksi kocak Kylian Mbappe saat dibujuk gabung Arsenal, jawabannya bikin fans kecewa. Bintang timnas Prancis Kylian Mbappe memberi reaksi kocak saat dibujuk penggemar untuk bergabung dengan Arsenal. Reaksi tersebut bahkan viral di media sosial Twitter hingga disaksikan ratusan ribu kali. Saat dibujuk pindah ke Arsenal, Mbappe menjawab dengan tertawa dan menolak pindah lantaran suhu di sana sangat dingin. Lorenzo Pellegrini adalah kunci. AS Roma menang saat menjamu Sassuolo pada pekan ke-29 Serie A 2023-2024 Senin 18 Maret. Lorenzo Pellegrini dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0. Pellegrini adalah salah satu pemain kunci Roma sejak Kelly Rossi dilatih Daniele De Rossi. Gelandang 27 tahun Italia itu cukup rajin mencetak gol maupun assist dalam 13 pertandingan untuk De Rossi sejauh ini. Pellegrini telah mencetak 6 gol dan 3 assist. Federico Di Marco akui Inter kesulitan kalahkan Napoli. Bek Inter Milan Federico Di Marco memberikan komentar terkait hasil imbang yang diraih oleh timnya saat menjamu Napoli pada laga dini hari tadi. Di Marco mengaku bahwa Inter kesulitan untuk mengalahkan sang juara bertahan yang disebutnya sebagai tim kuat dan berkarakter. Kami menghadapi tim yang kuat dan menunjukkan karakter, hasrat dan fokus. Terkadang Anda harus berjuang lebih keras di menit-menit akhir dan momen-momen seperti itu dapat terjadi dalam sebuah pertandingan juga karena kami datang ke pertandingan ini setelah memainkan babak perpanjangan waktu di Madrid. Sedikit rasa lelah dapat muncul, ujar Di Marco dilansir dari laman resmi klub. Nama Rafael Leao dan Maignan disebut dalam kasus penjualan Milan. Nama Rafael Leao dan Mike Maignan tiba-tiba terseret kasus investigasi AC Milan terkait pembelian klub oleh Redbird Capitale dari Elliott Management. Operasi ini sedang diselidiki secara rinci oleh jaksa penuntut karena mereka adalah mantan pemain Lille dan ada kecurigaan jika klub Ligue 1 tersebut berada di bawah kendali Elliott Management. Masalahnya akan muncul dari tumpang tindih yang melibatkan kepemilikan mereka atas Milan, yang akan menjadi potensi pelanggaran terhadap aturan UEFA tentang tim share. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita
berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!